Karena dulunya bekas danau tua, kemudian Semarang ada. Jadi kota-kota besar yang di pinggir pantai yang berdiri di atas aluvial lapisan sedimen yang lunak biasa akan terjadi. Kemudian kalau kita pindah ke Palangkaraya seperti kata Bung Karno dulu, memang Palangkaraya itu bebas dari bencana ya, gempa nggak ada dan sebagainya, tapi kebakaran hutan mungkin ada dan jauh dan seterusnya. Jadi memang kalau memindahkan ibu kota ini memang ide yang menarik kalau menurut Pak Sony. Tapi kalau saya pribadi juga kita juga harus hati-hati Pak Sony. Kita harus pelajari betul-betul lah. Tapi kalau saya masih di sisi optimis, Jakarta ini masih bisa diselamatkan. Jakarta masih bisa diselamatkan? Masih bisa, asal jangka panjang tidak itu jangka panjang bisa. Jangka panjang bisa. Kalau saya yakin bisa. Di Jakarta tuh di Indonesia banyak orang pintar ya, Pak Sony dan sebagainya. Cuma seperti tadi, bagaimana kita mengumpulkan semua itu dan konsisten sesudah itu. Mungkin sebagiannya ada dipindah ke Jonggol, ke Bogor, diversifikasi kegiatan. Kalau saya termasuk optimistik, saya selalu berusaha optimistik, Pak Sony. Berusaha optimistik. Dan jangka waktu ke depan Jakarta masih bisa diselamatkan. Masih bisa diselamatkan asal ya kita semua sensibel, semua bahu-membahu, semua data dimanfaatkan, masuk ke dalam proses perencanaan pembangunan dan seterusnya. Poinnya adalah menjaga konsistensi. Bagaimana bisa menjaga konsistensi itu? Artinya mungkin menyadarkan pejabat publik dulu bahwa hal-hal seperti ini adalah sangat penting. Data yang disampaikan oleh para ahli adalah sangat penting. Bagaimana kira-kira itu bisa menularkan itu ke pejabat publik? Nah, menurut saya berarti leadership. Leadership itu pertama pada Gubernur DKI Jakarta, ya. Yang kedua, Presiden sebagai pemerintah pusat yang ada di ibu kota. Kalau Jakarta masih tetap dipertahankan sebagai ibu kota tadi, maka Presiden harus memberi perhatian khusus mengenai Jakarta. Satu, karena Jakarta sudah kritis secara ekologis. Yang kedua, karena Jakarta sebagai ibu kota. Memalukan dong, masa ada patahan jalan sedemikian dalam 7 meter, 7 meter begitu. Ibu ini kota kan ibu ya? Kota. Mana ada kota besar, ibu kota di dunia yang mengalami seperti itu. Ini kan sangat memalukan. Jadi harus diberi perhatian. Jujur saja, Fauzi Bowo gagal. Dulu dia mengatakan serahkan Jakarta kepada ahlinya. Ternyata dia tidak ahli membangun Jakarta. Ternyata kenyataannya makin parah. Kenyataannya terjadi banjir terus. Kenyataannya terjadi kemacetan yang sangat parah terus menerus. Dan kenyataannya ternyata jalan pun patah. Nah, kalau menurut Pak Fauzi Bowo, patahan jalan itu mungkin bisa konstruksinya, Pak, masih belum selesai kan ini penyelidikannya kan? Nah, bisa saja karena konstruksi, tapi bisa juga karena ada abrasi di situ. Nah, berarti ketika dibangun harus sudah memperhitungkan bahwa daerah itu akan ada abrasi. Kalau begitu secara teknis harus dibangun sesuai dengan kondisi kontur jalan, kontur tanah di situ dan seterusnya. Kalau itu terjadi berarti ada kesalahan siapa? Pemerintah lagi yang mau ngawasi pembangunan di sini. Ya, seperti yang dikatakan Pak Sony mungkin penting. Kalau menurut saya data-data tentang Jakarta tuh banyak sekali sudah. Subsurvey, geologi, environment segala macam. Nah, memang data-data ini nampaknya belum dimanfaatkan secara optimal ya oleh Pemda atau instansi yang terkait dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan. Nah, cuma saya tidak tahu kalau di level ini siapa yang harus main ya, Bapeda atau pemerintah pusat. Tapi saya setuju kalau ini terjadi di ibu kota negara. Nah, itu memang agak sedikit memalukan dalam tanda petik ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini setelah jeda komersial dan pemirsa tetaplah bersama kami. Perbincangan ini akan kami lanjutkan dalam Headline News pukul 18 waktu Indonesia Barat masih di Metro hari ini. Usai jeda berikut kami kembali saat lagi.